Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita terhenyak sekaligus miris ya mendengar dan membaca adanya peristiwa persekusi yang terjadi di Karawang. Yang menjadi korban adalah kiai dan banser dan para santri, itu beberapa. Bahkan dikabarkan ada banser yang hilang. Masya Allah, Masya Allah. Tindakan yang semacam ini selayaknya ya tidak bisa didiamkan, tidak bisa didiamkan. Ya, kita patut untuk mengecam keras tindakan-tindakan yang mana ini adalah bukan hanya merusak persatuan, tetapi juga merusak Islam. Kenapa? Ya karena mereka atas nama membawa bendera Islam, ya untuk mencegah kiai yang mereka tuduh sebagai pemecah belah, padahal pemersatu. Itu kan hanya sebuah alasan-alasan yang sangat licik, alasan-alasan yang sangat dibuat-buat ya, sehingga mereka melakukan kekerasan ya terhadap kiai, terhadap banser, terhadap santri. Ini sangat-sangat memalukan sekali. Maka itulah kita berharap ini peristiwa seperti itu ditangani oleh aparat hukum secara cepat ini ya. Secara cepat para pelakunya ini sungguh ini kebiadaban yang sangat memalukan, yang layak untuk mendapatkan kecaman seluruh umat Islam se-Nusantara ya. Dan siapapun ini di belakang daripada perilaku yang biadab itu juga patut untuk diproses secepatnya, patut untuk diciduk secepatnya. Jangan sampai akan terjadi bola panas yang kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Perilaku premanisme atau perilaku yang mendekati gaya-gaya PKI ini sangat memalukan, yang harus kita kecam, yang harus kita lawan ya. Kalau terus-menerus seperti ini bukan hanya membuat kacau suatu daerah, tetapi juga akan merambat ke mana-mana. Itu hal yang tidak kita inginkan. Maka itu sekali lagi untuk aparat penegak hukum, moga peristiwa seperti ini bisa ditangani secepatnya dan pelakunya bisa ditindak secepatnya dengan tegas dan adil ya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ini suatu gambaran ya, suatu pelajaran bagi kita di mana setiap orang itu bagaimana kedekatan dengan yang lainnya, bagaimana mereka mendapatkan suatu pesan atau suatu energi atau suatu wasiat atau suatu fatwa dari siapa ya. Orang itu bisa buruk kalau kita itu sering duduk-duduk dengan orang buruk, percaya terhadap orang buruk ya, mengikuti jalan orang buruk. Kita akan menjadi baik ketika kita mendekati dan bermajlis dengan orang yang baik, dan akan mendapat energi yang baik, akan mendapatkan sinar yang baik, baik akhlak, baik sinar ilmunya maupun sinar akhlaknya. Jadi bergaul dengan siapa kita itu, maka hal mana itu pernah ya saya dengar oleh seorang ulama bahwa manjalasal kafiruna kufron, barang siapa yang duduk-duduk sering semajlis ya, nanat nunut dengan orang-orang kafir, maka boleh jadi mereka akan menjadi orang kafir. Manjalasal munafikun, barang siapa yang sering duduk-duduk ya, bermujalasah atau ngikut-ngikut ya, bergaul dekat dengan orang munafik, maka dia akan menjadi orang munafik. Begitu juga manjalasal fasikun, maka siapapun yang bergaul dekat-dekat dan suka bermajlis dengan orang-orang fasik, maka dia akan menjadi orang fasik. Jadi mereka itu gambaran ya bahwa mereka selama ini mendapatkan pelajaran yang salah.
mendapatkan pelajaran yang biadab, ya. Masakah seorang muhibin, ya, mendapatkan pelajaran yang begitu sadis, begitu biadab, saya kira. Katanya yang diikuti itu adalah cucu Nabi. Tapi mengapa hal yang terefleksi di tengah masyarakat ini, ya, yang muncul adalah perilaku dan sikap-sikap yang anarkis, arogan, sombong, bahkan saya dengar ada ancaman sampai menghilangkan nyawa orang lain, yang dimana adalah kiai. Masya Allah, orang awam itu kok sampai-sampainya bisa-bisanya gitu loh, ya, membenci dan jahat kepada para kiai yang pribumi. Dan mereka juga pribumi, ini aneh. Ini mereka dapat pelajaran yang sangat buruk, yang sangat keliru, yang sangat sesat sekali ini. Maka itu, ya, hati-hatilah kita bermajlis, hati-hatilah kita bergaul, hati-hatilah kita mencari pengikut, ya. Hati-hatilah kita itu mencari imam. Janganlah kita hanya kepencut, ya, tergoda oleh pakaiannya yang mewah, oleh gemebiarnya, ya, yang wah, dan oleh perkataannya yang membuai gitulah, ya, dengan doktrinnya yang masya Allah, ya, yang membuat kita itu terpukau. Jangan seperti itu, saudaraku, ya. Jangan mudah kita tergoda, sebab yang namanya kita untuk bisa mendapatkan hikmah, manfaat daripada seorang yang kita ikuti itu, ya, yang kita idolakan atau kita anggap guru, atau katakanlah dari seorang sahabat, itu kita harus punya moto, yaitu unsur makola wala tangsur mangkola. Jadi lihat dan ambil daripada pesan atau perilaku-perilaku baik tanpa kita mempersoalkan, ya, dari siapa dia, bagaimana dia, ya, statusnya apa dia, jabatannya apa dia, nasabnya siapa dia. Jangan kita terpengaruh, ya, oleh orang-orang yang aku nasabnya mulia, gitu, ya, yang kedudukannya tinggi. Enggak seperti itu, saudara. Yang bakal menyelamatkan kita bukanlah, ya, para imam yang berjubah, yang berimamah, ya, yang bertopi seperti saya bersorban begini, bukan, tetapi mereka-mereka yang sekalipun status sosialnya itu, ya, jelas atau tidak jelas, tetapi pesan perilaku mereka menunjukkan akhlakul karimah, menunjukkan ghairah, ya, semangat bagi kita untuk taati jalan Allah, untuk damai di tengah masyarakat, untuk menebar kenyamanan, kemanfaatan pada keluarga dan masyarakat. Itulah yang kita ikuti. Jadi bukan kita kepencut dan tergoda oleh gemebiar lahir. Lah ini salah satu contoh, ya, karena mengikut pada hanya gemebiar lahir, ya, atau pada segi pakaian atau segi ucapan-ucapan yang membuai atau dongeng-dongeng yang memukau atau doktrin-doktrin yang memencutkan hati kita, sehingga apa yang terjadi bukan akhlak bertambah bagus, ilmu bertambah hikmah dan kepandiannya, kebenarnya, tetapi malah makin brutal, makin biadab, dan semakin berantakan akhlaknya. Demikian apa yang saya sampaikan. Barang ada yang sesuatu kurang berkenan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.